yang pembahasannya sangat unik. Ya, cuma segelintir orang yang memahami tentang ini. Ya, kenapa saya bilang segelintir orang? Nah, kebanyakan ini yang membahas cuma skala kayak mahasiswa sama yang memang di bidangnya. Sedangkan orang-orang yang kayak petani, kayak apa, itu kurang tanggap tentang ini. Pembahasan kali ini yaitu tentang pemilu serentak. Nah, pemilu serentak ini wajib kita ketahui juga apa dampaknya, apa fungsinya. Nah, maka dari ini untuk pembahasan kali ini saya akan mengundang salah satu narasumber yaitu Abang Alvin Kamil. Ini berasal dari Jember. Wah, pemuda aktivis yang sudah memang faknya ini di bidang pemilu. Nah, apa kabar Bang Kamil? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan lancar? Alhamdulillah sedikit lumayan macet lah padatnya kendaraan. Waduh, ini menjelang Lebaran ini. Ya, jadi banyak orang mudik. Banyak orang mudik. Ya. Ini nih Bang, ini saya kami undang Abang sekarang ini akan membahas tentang pilkada dan pilpres dan pilgub yang serentak. Apa tanggapan Bang Kamil antara tahun kemarin sama tahun ini? Kalau menurut tanggapan saya terkait dengan pemilu yang diadakan serentak di tahun 2019 kemarin, itu ya lebih baik di kedepannya ini jangan dilaksanakan lagi akan pemilu serentak tersebut. 2019 kemarin akan dijadikan yang pertama dan yang terakhir diadakannya pemilu serentak Untuk percobaan. Nah, melihat dampak-dampaknya yang sangat ya lumayan lah, melihat dari kemarin itu yang 2019 terkait pemilu serentak ya yang pertama itu terkait dengan dampaknya itu banyaknya KPPS itu yang tewas ya. Waduh, dikatakan itu tewas. Yang meninggal kewalahan akibat ya seharian melakukan pemilu, mengurusi pemilu tersebut ya lumayan lah capeknya. Bagaimana capeknya gitu. Mungkin karena karena kewalahan untuk mengkondisikan antara semua karena serentak ya. Nah, karena serentak. Namun juga ada beberapa partai, ya nggak beberapa cuma 1-2 lah yang ingin pemilu ini tetap diserentakkan. Yang pertama untuk yang tahun akan datang. Untuk yang di tahun 2024. Padahal dari DPR sendiri itu untuk merubah atau merevisi terkait dengan undang-undang RUU Pemilu yang akan dilaksanakan diserentakkan di tahun 2024. Namun ada yang menolak, yang yaitu yang pertama adalah Partai Nasdem dan PKB dan juga Golkar. Itu menolak bahwa untuk revisi RUU Pemilu, bahwa pemilu di sini tetap dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Namun juga ada yang menyarankan RUU Pemilu ini untuk direvisi karena ya melihat dari dampak-dampak tersebut. Yaitu partai PKS dan Demokrat yang ingin RUU Pemilu ini direvisi karena mereka juga mendorong agar pemilu dinormalisasi. Jadi tidak dilaksanakan secara serentak melihat dari dampak-dampaknya di tahun 2019 kemarin. Nah, seperti itu, Mas. Untuk mengkaji melihat kepada tahun-tahun yang dulu itu kan mulai adanya pilkada pilpres serentak ini kan mulai tahun 18-19 ya. Untuk seterusnya itu kan masih masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya ini menurut sampai itu apa Bang? Dari pemilu serentak ini kelebihannya apa dan kekurangannya apa Bang? Menurut saya pribadi itu lebih condong ke kekurangan. Anggap lebih condong ke dampaknya daripada ke manfaatnya. Nah, cuma
dari manfaatnya itu ya dalam pemilu itu tidak bertele-tele gitu. Nah, jadi sekarang satu hari selesai gitu dari beberapa pemilihan. Iya. Jadi kalau manfaatnya mungkin dari saya itu seperti itu. Tapi kalau melihat dampaknya itu, dampak dari pemilu yang dilaksanakan dengan serentak, yang kata saya tadi, meninggalnya KPPS. Banyak meninggalnya KPPS karena kewalahan. Nah, dan yang kedua mungkin dari perhitungan akan ada pastinya lah ada yang tidak tidak setaraan di antara penghitungan. Iya. Kurang. Meskipun ada perhitungan secara digital sekarang, dengar ada ya perhitungan secara digital sekarang ya. Tapi menurut saya lah tidak optimal lah kalau dilaksanakan pemilu serentak, karena dengan banyaknya masyarakat di Indonesia ini kewalahan pastinya. Di antara membelahkan yang ini dan ya pilpres, pilkada dan lain sebagainya itu ya Pak. Iya, seperti itu. Baik, untuk tanggapan kali ini saya tanggapi dari Abang Alvin Kamil, kesimpulannya itu untuk pilpres serentak dan pilkada dan lain-lainnya, kalau pas langsung kita kaji yaitu masih lumayan banyak dampaknya. Apa dampak tersebut yang kita bisa dipahami dari Abang Alvin Kamil tadi? Yang nomor satu yaitu banyaknya kewalahan itu tentang penghitungan. Meskipun katanya Abang Alvin Kamil tadi sudah dikatakan sekarang ada sudah digital untuk menghitung. Nah, mungkin kan pemberdayaan untuk digital penghitungan tuh kebanyakan yang gimana ya Bang? Ada penipuan bisa dibobol juga ya. Bisa dihack. Nah, itu kelemahannya pilpres serentak. Dan juga kelemahannya itu kita saat penghitungan banyak orang yang down di sana. Kenapa saya bilang down? Betul terbukti pada tahun-tahun kemarin itu, pada waktu itu banyak yang meninggal ya karena kecapean. Terkait dengan perhitungan lagi, kalau kita perhitungan tidak sesuai, maka akan dilaksanakan dengan pemilihan ulang. Nah, itu menjadi buang-buang waktu saja gitu kalau pemilu ini dilaksanakan dengan serentak, karena ya gitu, dibalik dengan kewalahan masih mempertimbangkan adanya pemilihan kembali. Nah, dari masyarakat kita ya tetap malas gitu. Dari saya sendiri ya mending malas, mending lebih baik ya kita optimalisasi saja. Kita beda-bedakan antara pemilihan presiden, pemilihan jadi dari masyarakat kita tidak kewalahan, dan dari KPPS sendiri juga tidak kewalahan. Seperti itu Mas. Jadi untuk meminimalisir keuangan negara lagi ya Mas. Ya. Juga pasti Mas. Pasti dan mungkin sekian dari kami ya. Saya terima kasih untuk yang nonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang komen di bawah. Siap. Terima kasih Bang.